Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Khalid Basalamah. Atas kehidupan kita akan berjalan dengan benar kalau seseorang berpegang pada kalimat la ilaha illallah. Memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya yang wajib dia patuhi, dia takuti, dia mintai hanya Allah, nggak ada yang lain. Nggak ada yang menciptakan langit dan bumi dan apapun ada di antara keduanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti konsekuensinya yang akan kita patuhi dan yang akan mengatur selalu seluruh sistem di alam semesta termasuk kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat inti kebahagiaan seseorang yang sudah beriman kepada Allah. Karena dia akan melakukan apapun sesuai dengan kontrol yang sudah ada, sistem yang sudah ada. Dia tidak perlu repot-repot. Allah Subhanahu wa taala yang lalu kita bahas tentang tauhid rububiyahnya. Bagaimana kita membuktikan banyak sekali bersama dengan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam kitab beliau ini Minhajul Muslim. Beliau merincikan panjang lebar kemarin tentang dalil-dalil naqli, bahwa saya memang Allah itu benar-benar Rabb, pencipta, dan juga dalil-dalil akli. Saya tidak ulangin lagi. Dan kesempatan malam ini akan kita lengkapkan dengan tauhid uluhiyah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilahiyahnya, ya, ketuhanannya yang pantas untuk diibadahi. Ya, jadi ini yang akan dititik beratkan. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyah. Uluhiyah itu berarti beliau mengatakan keberkahan Allah untuk disembah dan diibadahi. Uluhiyah Allah artinya hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, diagungkan, dimuliakan, disucikan, dan ditakuti. Ini artinya uluhiyah. Artinya memang setelah kita tahu hanya Allah SWT pencipta, maka semua selain Allah adalah makhluknya. Dan semua itu berarti sama dengan kita. Kita sama dengan air, dengan pohon, dengan malaikat, dengan jin, dengan hewan-hewan, tumbuhan, semuanya. Air, gunung, semua sama dengan kita sebagai makhluknya Allah. Yang wajar, yang patut, yang layak untuk disembah, diibadahi, diikuti peraturan-peraturannya, ditakutin, ya, dimintai hanya Allah. Itu tauhid uluhiyah namanya. Pengesahan Allah SWT dari sisi poin-poin tadi yang saya sebutkan. Beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyahnya Allah terhadap seluruh makhluknya, bukan cuma manusia. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu ya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum masih ingat, pernah saya sampaikan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bagaimana Nabi SAW pada saat masuk ke kota Madinah dari salah satu safar beliau bersama dengan sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dengan ayahnya adalah seorang sahabat. Maka beliau masuk dan ditemukan di awal pintu gerbang Madinah ada suku Najjar, suku asli Madinah, ya, dari kaum Ansar yang muslim semuanya. Di suku itu, di pemukiman mereka ada unta jantan yang sedang mengamuk, dan unta ini sama dengan kuda, menggigit dan menendang. Dan kalau dia memang marah, dia akan ya mengejar orang tersebut. Kurang lebih lah ya, sebagian ulama mengatakan unta mendekati sifat manusia, ya, dia marah, dia mengejar orang tersebut sampai dia membalas orang itu, ya, atau mangsanya. Maka unta itu kalau ngamuk harus orang yang layak untuk memberhentikannya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, di depan anda ada seekor unta yang sedang mengamuk, hati-hatilah. Maka yang terjadi, Nabi SAW mendekatkan untanya dengan unta tersebut sambil berkata, ta'al, kesinilah. Tiba-tiba unta tersebut dalam riwayat ini dikatakan meletakkan mulutnya di tanah, menyeret mulutnya sampai di depan Nabi SAW sebagai bentuk penghinaan dari mengamuk. Dan ini mungkin karena kita tidak pernah melihat atau interaksi langsung dengan unta, jadi tidak begitu tahu ya. Tapi unta itu kalau marah memang luar biasa gitu ya. Maka tidak sembarangan orang bisa memberhentikannya. Orang-orang Arab pada saat itu tahu benar bagaimana kalau unta mengamuk itu. Ya, biasanya dirayu dengan beragam macam makanan sampai dia akhirnya lunak gitu. Nabi SAW pada saat itu memang mengagetkan para sahabat karena beliau cuma mengucapkan satu kalimat ta'al, datang unta itu. Dan datangnya unta itu ya datang ke arah beliau, tidak cukup dengan datang, marahnya tadi yang ngamuknya hilang, datang ke Nabi SAW, kemudian sebagai bentuk penghinaan meletakkan mulutnya di tanah,
menyeret sampai depan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pada saat unta itu tiba, memanggil, ya, memberikan isyarat unta itu menaikkan kepalanya, lalu beliau berkata, mana tali kekangannya? Dikasihlah, lalu Nabi SAW mengikat. Apa kata beliau? Saksi bahasan kita, demi zat yang ubun-ubunku ada di tangannya. Ya, maksudnya demi Allah, tidak ada sesuatu pun. Kalimat sesuatu ini, baik benda yang dianggap mati oleh manusia atau yang hidup. Gunung yang mungkin kita anggap benda mati, padahal sebenarnya itu makhluk Allah yang hidup. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi, semua sekecil sampai sebesar apapun, kelihatan tidak kelihatan, pasti mereka mengetahui saya adalah utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi Nabi SAW itu seluruh makhluk ini tahu kalau beliau Rasul, gitu kan? Seluruh makhluk ini tahu. Jadi memang seluruh makhluknya Allah ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di sini Nabi SAW menitik beratkan kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi memang sebenarnya yang kufur kepada Allah itu hanya dua makhluk ini. Itu pun sebagian dari mereka yang membangkang saja. Jadi seluruh hewan-hewan, seluruh benda-benda yang lain, air kah, apa saja, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Nanti kita bacakan dalilnya. Sekali lagi beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seluruh makhluk, dan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sesembahan yang hak selain Allah. Yang demikian itu berlandaskan dalil naqli dan akli di bawah ini, dan karena hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Sebab siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Artinya siapa yang Allah tuntun untuk bisa memahami tentang Tuhannya ada, dia juga dimudahkan oleh Allah untuk tunduk hanya kepada Allah, maka semuanya yang lain makhluk ini juga akan tunduk dengan dia, karena manusia khalifah. Salah satu ciri, ya, atau salah satu hikmah yang sangat disorotan oleh para ulama dari perilaku Umar bin Khattab pada saat Nabi SAW mengatakan, wahai Ibnu Khattab, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lewat di lembah lain. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab ini ditakuti oleh syaitan? Syaitan kalau lihat di satu lembah cari lembah lain, Umar nggak lihat syaitan. Kata para ulama, ini hikmah yang paling besar gitu yang bisa diambil. Mereka mengatakan karena Umar adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Karena orang yang takut pada Tuhannya, segan dan takut sama Tuhannya, tunduk sama Tuhannya, Allah buat semuanya tunduk pada dia. Semuanya tunduk dan takut pada dia. Sampai syaitan pun takut karena takutnya Umar bin Khattab. Dikatakan dalam ciri beliau radhiyallahu anhu, itu beliau saking takutnya sama Allah, kalau di malam hari beliau mengatakan, kami kalau di malam hari kami tundukkan kepala kami di hadapan Tuhan kami, dan kami lunakkan tulang-tulang dan otot-otot kami pada saat sholat, merendah di depan Allah SWT. Dan Umar bin Khattab ciri khasnya selalu menangis setiap mengingat Allah, sampai di bawah kelopak matanya itu ada garis warna hitam, ya, sering dilewatin dengan air mata. Bayangkan itu ya, mungkin orang sering menangis pun belum tentu ada tempat mengalirnya air mata, tapi ini karena rutinnya menangis sampai seperti itu. Bagaimana syaitan nggak takut dengan orang seperti ini? Karena hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwas sekalian, orang yang menggantungkan nasibnya hanya pada Allah, pencipta langit dan bumi, dan segala satunya akan terpenuhi kebutuhannya. Orang yang takut hanya kepada Dia, Allah tundukkan yang lain semua takut kepadanya. Itu kata kunci daripada uluhiyah. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.